Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alat hemodialisanya belum tersedia, terus dokternya juga belum ada, dokter ahli ginjal anak. Tanggung jawabnya sebagai generasi hari ini ya, bagaimana lebih membesarkan lagi. Kalau kita tidak bisa membuat yang lebih besar seperti itu, ya kita buat tempat ini menjadi namanya lebih besar, menjadi besar. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Rumah Sakit Palagi Mata Bau-Bau kekurangan sarana tangani gagal ginjal akut anak. Tahap demi tahap akan dilalui Pemkot Bau-Bau untuk mengusulkan kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai warisan dunia. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bersama saya, Bung Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi ini, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pemerintah kembali merilis perkembangan kasus virus corona atau COVID-19 pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 25 Oktober 2022. Adapun jumlah kasus positif COVID-19 mengalami penambahan sebanyak 3.008 kasus dan penambahan kasus ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya, yakni 1.703 kasus. Adapun total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini menjadi 6.475.672 yang terhitung mulai 2 Maret 2020. Untuk angka kesembuhan COVID-19 juga mengalami peningkatan, yakni sebanyak 1.757 orang. Maka total pasien sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 6.297.282 orang. Sementara itu untuk kasus meninggal karena COVID-19 bertambah 21 orang dan jumlah kasus pasien meninggal virus corona di Indonesia sebanyak 158.475 jiwa. Kemudian untuk kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 19.915 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Rumah Sakit Palagi Mata Bau-Bau kekurangan sarana tangani gagal ginjal akut anak. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Penyakit gagal ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) pada anak tengah santer menjadi perbincangan publik lantaran kasusnya kian meningkat. Bahkan di beberapa rumah sakit terdapat pasien dengan ciri-ciri penyakit yang bisa menyebabkan kematian tersebut. Di Kota Bau-Bau pada Rumah Sakit Palagi Mata sudah mencatat 2 pasien mengarah pada kasus serupa. Bahkan 1 pasien bayi berusia 9 bulan meninggal dunia Sabtu 22 Oktober diduga menderita gagal ginjal akut. 1 pasien anak lainnya berusia 4 tahun masih dalam ruang intensive care unit atau ICU. Kedua pasien merupakan rujukan dari Kecamatan Sangpolawa Kabupaten Buton Selatan dan Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna. Sayangnya Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Palagi Mata Dr. Wade Nurul Husna mengakui pihaknya belum punya sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani pasien gagal ginjal akut anak seperti dokter ahli nefrologi yang berperan dalam mendiagnosis dan menangani berbagai masalah ginjal pada anak, bayi dan remaja. Peralatan lainnya yang juga belum dimiliki Rumah Sakit Palagi Mata yakni alat terapi cuci darah atau hemodialisis. Dokternya juga ya? Iya, alat hemodialisanya belum tersedia, terus dokternya juga belum ada, dokter ahli ginjal anak. Yang kita punya baru hemodialisa dewasa yang di Silom Ya, ini. di Silom ini di Sama bawah. obat ramas juga itu masih dewasa punya. Berarti segala sesuatunya itu
semua dirujuk untuk Makassar minimal ya? Iya, minimal di Wahidin. Penanganan sejauh ini, kata Dr. Nurul, sebatas diagnosa berupa pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab penyakit. Sementara tindakan lanjutan akan dirujuk di rumah sakit luar Bau-Bau seperti di Rumah Sakit Dr. Wahidin, Kota Makassar. Meski begitu, pihaknya berharap masyarakat yang buah hatinya memiliki gejala penyakit gagal ginjal akut seperti demam, diare, muntah, dan buang air kecil tidak normal, bahkan tidak sama sekali pasca mengkonsumsi obat penurun demam, agar segera ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga mendapat penanganan medis. Waden Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Tahap demi tahap akan dilalui Pemkot Bau-Bau untuk mengusulkan kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai warisan dunia atau World Heritage. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku menurunkan laporannya. Ya, tanggung jawab kita sebagai generasi hari ini ya, bagaimana lebih membesarkan lagi. Kalau kita tidak bisa membuat yang lebih besar seperti itu, ya kita buat tempat ini menjadi namanya bisa menjadi lebih besar. Pemerintah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara akan mengusulkan kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai warisan dunia atau World Heritage. Dalam upaya pengusulan tersebut, perlu dilakukan penyusunan dokumen pengusulan Benteng Wolio sebagai warisan dunia. Terkait hal itu, pada Rabu 25 Oktober dilakukan seminar awal penyusunan dokumen dengan melibatkan akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse dalam sambutannya mengatakan, penyusunan dokumen ini sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kesiapan kita masuk sebagai warisan dunia atau World Heritage. Ya, harapan kita memang agar benteng ini bisa terpelihara dengan baik, terjaga, dan yang menjaganya bukan hanya kita, tapi masyarakat internasional juga ikut menjaga, ya, sebagai bentuk dari penghormatan kita kepada leluhur. Kalau mereka sudah membuatkan kita seagung ini, masa kita tidak bisa mengantar sudah diciptakan ini menjadi kelas dunia. Jadi tanggung jawab kita sebagai generasi hari ini ya, bagaimana lebih membesarkan lagi. Kalau kita tidak bisa membuat yang lebih besar seperti itu, ya kita buat tempat ini menjadi namanya bisa menjadi lebih besar, supaya bisa melampaui ekspektasi lah, bukan hanya menjadi kebanggaan Bau-Bau, tapi juga sudah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan masyarakat internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswat menyebut prasyarat pengusulan warisan dunia yakni kebernilaian, keaslian, keutuhan, keterjagaan, dan keterkelolaan. Aswat pun mengakui pengusulan Benteng Wolio menjadi warisan dunia akan melalui proses yang cukup panjang dengan waktu yang tidak singkat. Di antara syaratnya salah satunya, karena masih panjang ini. Kalau mengacu beberapa daerah, terakhir ini Sawalunto itu butuh 6 tahun. Kota tua itu sudah beberapa puluh tahun belum. Malah kota Semarang baru tahun ke-6 mereka sudah. Tapi yang disampaikan Pak Wali tadi itu menjadi penting karena pertama modal kita ini kan pengakuan Kementerian Pendidikan, pengakuan pemerintah. Diketahui di tahun 2021, Benteng Wolio telah mendapat pengakuan secara nasional dengan diterbitkannya Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 115/M/2021 tentang kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menghimbau seluruh pelaku usaha mengurus nomor induk berusaha sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan pemerintah. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Sekarang kalau misalkan kita mengusulkan apa ke pusat, INIB. Kita masuk e-katalog INIB. Jadi semua serba BNIB sekarang. Jadi kementerian juga ini lagi mengkalahkan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau mengimbau seluruh pelaku usaha mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan. Kepala Diskop UKM Bau-Bau Aliman mengungkapkan, selain sebagai syarat memperoleh bantuan, NIB menjadi syarat pelaku usaha masuk dalam e-katalog untuk memasarkan produknya kepada instansi pemerintah. Karena sesuai edaran Wali Kota Bau-Bau Lanjut Aliman, penerapan transaksi pengadaan barang oleh Pemkot Bau-Bau kini harus melalui e-katalog. Sekarang kalau misalkan kita mengusulkan apa ke pusat, INIB. Kita masuk e-katalog INIB. Jadi semua serba BNIB sekarang. Jadi kementerian juga ini lagi mengkalahkan
bahwa hanya orang yang punya NIB itu yang akan bisa dikasih bantuan. Nah, samping itu terlepas dari bantuan pusat, kalau tidak ada NIB juga tidak bisa masuk di e-katalog. Sementara sesuai dengan surat edaran Pak Wali yang terbaru ini, itu kan harus e-katalog. Pengadaan ATK apa di lingkup pemerintah Kota Bau ini. Sejauh ini ungkap mantan Kabag Ekonomi Setda Bau-Bau ini, pelaku usaha yang sudah mengantongi NIB berkisar 1.500 pelaku usaha. Aliman mengatakan dalam rangka percepatan pengurusan NIB oleh pelaku usaha, selain di Dinas Perizinan, Diskop UKM Bau-Bau juga membuka layanan bantuan pengurusan NIB. Perizinan juga itu menerima juga yang mengurus NIB. Di sini juga kalau ada yang datang kita bantu. Syaratnya itu adalah KTP, KK dengan nomor PA yang aktif, karena di situ ada notifikasi ketika kita sudah masukkan upload nama-namanya, maka dari sistem itu akan mengirim notifikasi nomor supaya bisa keluar NIB-nya. Aliman menambahkan pelaku UMKM Bau-Bau yang telah mengantongi NIB telah diusulkan memperoleh bantuan penguatan permodalan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.200.000 per pelaku usaha. Kata Aliman, pelaku UMKM yang akan diberi bantuan tersebut akan diverifikasi kembali oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi nanti mereka konon katanya itu akan dihubungi by telepon. Jadi akan langsung masuk di rekeningnya mereka gitu. Ya, kita harapkan kan masyarakat semua pelaku UMKM ini akan mengurus UMB semua. Karena tanpa itu maka agak susah mereka akan dapatkan apa dan apa dari pemerintah itu. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, PJ Bupati Buton Dr. Andus Basiran MSI mengharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja dan melayani masyarakat dengan hati. Hal itu disampaikan Bupati Buton saat menghadiri rapat koordinasi bidang kesehatan dengan para pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Kepala Puskesmas, Koordinator Program Bidang Kesehatan di lingkup pemerintah Kabupaten Buton. Para tenaga medis diharapkan melakukan pelayanan sebaik-baiknya, mengingatkan pelayanan dan mutu penyediaan layanan kesehatan, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PJ Bupati juga berharap agar Dinkes dapat memetakan standar pelayanan, sehingga semua kendala dapat terdeteksi termasuk kekurangan tenaga medis dapat dikoordinasi secara cepat dan terukur. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Lapas Bau-Bau melayani 5 macam pemeriksaan kesehatan dasar gratis setiap jam kerja. Mengenai hal ini, kembali reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau memberikan terobosan baru layanan pemeriksaan kesehatan dasar gratis di meja pusat pelayanan terpadu kantor lapas. 5 layanan tersebut diantaranya pemeriksaan asam urat, tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta swab antigen khusus bagi keluarga napi yang membesuk anggota keluarganya dan belum booster. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman menjelaskan, inovasi layanan gratis tersebut sudah dimanfaatkan sebagian masyarakat umum, terlebih keluarga warga binaan, begitupun tamu yang berkunjung ke lapas. Tujuan penyelenggaraannya, lanjut Herman, semata-mata sebuah inovasi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta mendorong Lapas Bau-Bau menuju zona integritas WBBK dan WBBM. Ya, kami pada prinsipnya siapapun yang kesini kita layani untuk mendapatkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan kita kan hanya terbatas. Nah, itulah yang kita bisa berikan. Yang utamanya kepada pengunjung manakala berkunjung kepada keluarganya yang ada di dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat di luar yang ingin dicek kesehatannya, tensi darahnya, gula darahnya, bisa ke sini ya. Iya. Lanjut Herman, inovasi tersebut telah berlaku sejak Agustus lalu dan mendapatkan respon positif masyarakat. Setiap jam pelayanan akan ada 1 tenaga kesehatan Lapas Bau-Bau standby melayani pemeriksaan kesehatan cuma-cuma. Adapun layanan pemeriksaan gratis dibuka setiap hari kerja Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rumah Sakit Palegi Mata Bau-Bau kekurangan sarana tangani gagal ginjal akut anak.
Tahap demi tahap akan dilalui Pemkot Bau-Bau untuk mengusulkan kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai warisan dunia. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini.